Salam, selamat pagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan yang senantiasa hadir menolong dan memberkati kita, memberikan kesegaran dan kekuatan kepada kita. Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara-saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah yang senantiasa hadir menolong dan memberkati kami, menyertai kami di mana kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kami senantiasa diberkati dan disertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat yang menjadi bahan renungan kita terdapat di dalam kitab Ulangan 30, ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Tetapi ayat yang menjadi pokok sentral daripada renungan kita pada ayat yang ke-19. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dari bacaan ini saya mengambil tema, pilihlah Tuhan supaya kamu hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hidup kita manusia selalu kita diperhadapkan kepada pilihan. Banyak pilihan-pilihan yang kita pilih dan kita bebas memilih sesuai apa yang kita inginkan. Apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan atau bukan. Hal yang sama yang mau disampaikan oleh Musa, di mana Musa menghadapkan kepada umat Israel pilihan. Pilihan hidup mengikuti Tuhan supaya mereka hidup atau binasa jikalau mereka meninggalkan Tuhan. Dan Musa berkata, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa orang perlu disuruh memilih antara kehidupan dan kematian? Bukankah semua orang pasti memilih kehidupan? Tetapi ternyata tidak demikian. Musa mendorong mereka, umat Israel, supaya berjuang sampai janji Tuhan tergenapi, yaitu sampai mereka menduduki tanah Kanaan. Karena itu Musa memperhadapkan mereka kepada pilihan hidup, di mana jika mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada upah yang tersedia bagi mereka, yaitu kehidupan, berkat dan keberuntungan. Sebaliknya, jika mereka tidak taat kepada Tuhan atau memberontak kepada Allah, dampaknya yang mereka dapati adalah kematian, kegagalan dan kutuk. Dan pesan Musa ini juga berlaku untuk setiap orang percaya. Memilih Tuhan itu berarti adalah di mana kita memilih setia melakukan hukum Taurat Allah untuk mendapatkan kehidupan bahagia dan hari depan yang penuh harapan. Bangsa Israel harus melakukan seluruh tuntunan hukum Taurat dengan sempurna. Dan memang mereka pasti tidak akan dapat memenuhi semua tuntunan hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi Allah memberikan nilai sempurna kepada mereka. Sebab jika bangsa Israel melakukan pelanggaran, mereka dapat menebusnya dengan memberikan kurban persembahan bakaran atau permohonan penebusan dosa. Dan Allah akan selalu berkenan atas persembahan yang diberikan dengan dasar hormat kepada Allah dan dengan rasa penyesalan akan dosa-dosa mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, dari bacaan kita ini, pada saat ini kita menghadapi hidup di masa-masa di mana kita banyak menghadapi ujian dan tantangan yang semakin berat. Kita diperhadapkan dengan derasnya arus informasi melalui media online yang seringkali membawa banyak perubahan budaya dan perubahan perilaku manusia. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, di mana banyak informasi tetapi yang kita dapatkan, tetapi juga banyak hoak, banyak penyebaran berita yang menyesatkan di dalamnya. Banyak hal-hal yang membawa kita semakin dalam kepada pilihan-pilihan dosa. Dan Bapak Ibu, iblis dengan segala tipu dayanya semakin meningkatkan intensitas kinerjanya melalui yang kita temukan media massa, media online yang dari sisi positif dan negatif. Seperti firman Tuhan mengatakan, iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dengan demikian semuanya itu menawarkan
segala kenyamanan dan kenikmatan duniawi melalui media-media online yang kita bisa lihat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari apa yang kita hadapi ini, Tuhan menuntut sebuah ketegasan dalam diri setiap orang percaya untuk membuat pilihan hidup yang benar. Di hadapan kita ada dua pilihan yang sangat bertolak belakang, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, keberhasilan dan kegagalan. Mana yang kita pilih? Kita tidak dapat berdiri di tengah-tengah atau berkompromi menjadi suam-suam kuku. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang berlimpah kasih setianya. Karena itu Allah tidak menginginkan anak-anaknya mengalami kematian, melainkan supaya mereka mengalami kehidupan dan keberhasilan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita memilih kehidupan, yaitu dengan mengasihi Dia, beribadah kepadanya dan taat melakukan kehendak-Nya. Allah yang telah memilih kita menjadi umat-Nya oleh karena kasih-Nya, maka kita harusnya juga mengasihi Allah dan setia kepada firman-Nya. Kesetiaan kepada firman Allah akan membimbing kita untuk menjalani hidup dan menikmati hidup ini dengan bahagia. Mewarnai hidup kita dengan firman-Nya, maka seberat apapun tantangan hidup yang kita jalani, kita tetap merasakan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang melebihi sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui penyertaan-Nya. Dan dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa ada pilihan yang diperhadapkan kepada kita yang bisa bermuara pada ujung yang sama sekali berbeda. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, itu akan menjadi arah atas pilihan-pilihan kita. Dan kerinduan Tuhan bukanlah supaya kita mengalami kematian, tetapi justru supaya kita mendapatkan kehidupan. Dari ayat ini jelas mengatakan bahwa bagaimana caranya kita memilih kehidupan dan apa yang bisa kita peroleh dari pilihan itu. Pilihan kita untuk setia kepada Tuhan tidak membuat kita saja hidup terberkati, tetapi juga keturunan kita juga akan diberkati. Oleh sebab itu pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita memilih kehidupan supaya kita mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa hadir menyertai kami, memberkati kami ketika kami memilih kehidupan, memilih hidup seturut dengan jalan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menyertai dan menguatkan kami, mengingatkan kepada kami atas pilihan yang kami ambil. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.